everyone, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Nah, pastinya masing-masing orang itu punya cara tersendiri untuk menjadi that girl. Dan pastinya kebiasaan morning routine kalian itu sama aku tuh pasti beda ya. Nah, jadi hari ini aku mau sharing sedikit-sedikit tentang apa yang aku biasa lakuin pagi hari dan kegiatan-kegiatan aku tuh seperti apa. Ya, kebetulan hari ini aku udah beres nganter anak sekolah dan aku mau catokan gitu sebelum aku mulai ngonten. Ya sebenarnya udah ngonten sih ini. A few moments later. Oke, jadi hari ini aku mau sambil catokan aja sambil kita ngobrol-ngobrol. Kalau untuk kegiatan aku pagi-pagi ya seperti biasa ya. Aku tuh kan karena ibu-ibu juga, jadi aku harus ngurusin anak-anak aku di pagi hari. Jadi aku biasa itu bangunnya tuh jam 5-an itu udah bangun karena aku harus ngaturin bekal anak dan harus siap-siap untuk mereka sekolah juga gitu. Anak-anak udah beres sarapan dan juga udah bekal semua udah siap ya, aku yang nganterin mereka ke sekolah karena mereka maunya diantar sama mami kalau ke sekolah. Jadi waktu aku bareng anak-anak juga ya, jadi di mobil sambilan nganter aku bisa sambil ngobrol-ngobrol sama mereka juga. Kita bisa cerita-cerita sedikit lah gimana di sekolah. Ya kita kayak apa ya, jadi quality time juga gitu loh waktu nganterin anak ke sekolah walaupun cuma sebentar doang gitu. Nah kalau misalnya aku punya waktu luang yang cukup panjang di pagi hari, biasanya pasti aku sempet-sempetin juga untuk workout ya. At least ya 30 menit lah supaya ada gerak-gerak dikit gitu badan. Karena ya pastinya kita itu butuh banget sama namanya olahraga gitu. Jadi jangan cuman kita kerja, apa ya, badan juga perlu gitu loh olahraga, mengeluarkan keringat supaya kita juga lebih sehat. Nah setelah aku nganter mereka sekolah, nah itu baru biasanya aku baru sempat sarapan setelah anterin mereka sekolah. Kan buru-buru kalau misalnya sebelumnya, jadi aku nggak sempat sarapan. Aku cuman siapin mereka doang sarapan. Ya jadi aku sarapan berdua sama suami. Dan juga di situ ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kalau misalnya kita udah jadi pasangan suami istri, biasanya udah berkeluarga, udah punya anak, kadang kita itu waktu bareng suami itu tuh jarang banget bisa ada waktu gitu ya. Dan sebenarnya itu tuh penting banget loh. Namanya kita berumah tangga kan, komunikasi tuh harus selalu dijaga. Dan kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk berdua, itu tuh bakal susah gitu. Makanya penting banget kita sempetin waktu untuk berdua juga, yang ngobrol apalah gitu loh tentang struggle kita misalnya. Jadi ya kita tetap berusaha untuk menjaga hubungan supaya di rumah tangga juga kan hubungannya itu selalu baik gitu. Kadang kan kita juga sempetin waktu untuk ngobrol sama teman, tapi sama suami sendiri masa nggak ngobrol gitu kan. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi sebelum kita disibukkan dengan aktivitas kita yang mungkin udah makan waktu, nanti udah susah mau ngapa-ngapainnya. Jadi pagi-pagi itu adalah waktu kita untuk quality time bersama. Nih kalau aku catok biasanya itu dibagi-bagi gitu rambutnya supaya semuanya lebih merata. Aku jarang catokan sih, karena kan lumayan takes time. Cuman untuk demi konten ini aku catokan. Supaya kontennya juga nanti jadi bagus dong. Supaya rambutnya rapi maksudnya. Oke, jadi setelah habis sarapan ya seperti biasa, beres-beres dikit lah ya. Dan biasanya juga aku prepare untuk bikin konten. Jadi aku biasanya itu mulai bikin konten dan mulai ngerjain pekerjaan aku ya pas anak-anak udah sekolah, supaya rumah itu dalam kondisi yang lebih kondusif guys. Ya namanya kita sebagai ibu-ibu gitu ya, kalau misalnya ada anak-anak di rumah, segala itu pasti mami. Kita tuh makan kan bertiga, apa say? Iya, keringetan ya. Segala itu pasti mami. Jadi kalau misalnya kita kerja, itu tuh pasti banyak gangguannya. Karena itu aku milih memaksimalkan pekerjaan itu dilakukannya itu waktu mereka sekolah.
Nah, jadi aku beres-beres, siap-siap. Kalau misalnya aku butuh make up, butuh beres-beres apa, aku biasanya beresin dulu setelah sarapan. Dan kalau misalnya kan aku biasa udah prepare tuh konten apa yang aku mau bikin hari itu, jadi aku baca-baca lagi dan disiap-siapin gitulah. Aku mulai bikin konten tuh sekitar jam 9-an sih, kan habis sarapan dan habis siap-siap semuanya jam 9-an aku mulai untuk konten sambil nungguin anak aku yang kecil pulang. Jangan nangis, oke? Apalagi kalau misalnya anak aku tuh udah anak aku yang kecil pulangnya itu kan sekitar jam 11-an, sampai rumah itu udah waktu aku tuh udah nggak se-free kalau nggak ada anak-anak gitu loh. Setelah dia pulang, aku biasanya tuh makan bareng, terus siap-siapin dia ganti baju, mandi, dan juga ngurus-ngurusin hal yang lain gitu, kayak cek dia tuh ada PR atau enggak, kayak gitu. Ya, jadi biasanya kalau setelah anak aku yang kecil ini pulang, aku biasanya break dulu. Karena tanggung kan, ada jam makan siang, dan juga aku juga nungguin anak aku yang paling gede juga pulang. Jadi aku lanjut lagi sekitar jam 1-an untuk balik konten lagi. Ya, jadi biasa kalau kita makan siangnya itu kan bertiga, karena anak aku yang pertama tuh belum pulang. Sekalian nanya-nanya nih sama si anak yang kecil gimana di sekolah, kayak gitu-gitulah. Setelah anak aku yang gede pulang, biasanya aku juga sempet-sempetin juga buat nanya-tanya dulu, ngobrol, dan ngecekin juga dia sekolahnya, tugasnya kayak gimana. Karena sebenarnya prioritas pertama aku tuh udah pasti anak-anak kan. Nah, jadi aku sebisa mungkin stop kerjaan aku untuk ngurusin anak-anak dulu, kayak gitu. Nah, udah setelah itu biasanya aku lanjut lagi untuk konten. Kalau misalnya aku perlu touch up lagi dan aku perlu apa, karena kan dari pagi tuh aku make up sampai siang itu biasanya kan ya kadang-kadang keringetan, kadang-kadang udah berantakan lagi. Nah, jadi aku perlu touch up, perlu segala macam kayak gitu. Tapi sebisa mungkin pokoknya aku kerjaan aku sehari itu aku udah harus beresin sebelum jam 4 gitu, karena aku juga harus ada waktu juga sama anak-anak. Nah, biasanya di jam-jam kayak gitu aku cek lagi nih kerjaan apa yang aku bisa lakuin lagi, atau aku cross check lagi misalnya tadi kontennya itu udah bagus atau belum, apakah ada yang kelewat, atau misalnya aku ada salah-salah yang bisa aku perbaiki kayak gitu. Dan aku juga persiapkan untuk konten editan untuk besok kayak gitu. Minum dulu, haus guys. Hari ini panas banget. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang disiplin waktu, aku tuh lumayan ngikutin schedule aku ya. Kalau misalnya aku udah rencanain untuk aku bikin schedule dari jam segini sampai jam segini, aku berusaha untuk mengikuti schedule itu guys. Karena jujur li aku tuh adalah orang yang kalau misalnya aku nggak ada schedule kayak gitu, aku bisa hilang arah. Kalau misalnya kegiatan sore hari tuh kayak kegiatan emak-emak banget sih. Jadi kayak ngurusin anak-anak makan, mandi, kayak gitu. Terus aku ingetin juga untuk anak-anak buat siapin kebutuhan sekolah besok. Udah gitu biasanya setelah makan malam itu aku ada family time. Nah, ini waktunya kita kumpul-kumpul berempat di kamar gitu, kita ngobrol. Atau kalau misalnya lagi libur atau lagi weekend, kalau weekend biasanya kita tuh kayak ada movie night gitu bareng sama anak-anak, kita nonton bareng di kamar. Jadi kayak ngobrol-ngobrol, quality time lah. Jadi waktu sehari itu harus dipakai dengan semaksimal mungkin, nggak buat kerja doang, tapi ada buat diri sendiri juga ada, buat suami juga ada, buat anak-anak tuh juga ada, kayak gitu loh. Oke, ini udah mau beres, sebentar aku beresin dulu ya catokannya. Oke, rambut sudah rapi guys. Oke, jadi itu tadi rutinitas aku biasa sehari-hari itu seperti itu. Memang ya pasti masing-masing punya rutinitas yang berbeda. Kalau misalnya kalian single atau baru menikah atau
udah punya anak kayak aku, pasti semua itu bakal beda sih, karena aktivitasnya pun kan pasti beda-beda. Cuman kalau aku sendiri sih, sebisa mungkin aku mengusahakan supaya setiap harinya itu selalu produktif. Walaupun memang ya, ada satu hari yang kita tuh mager banget, tapi tetap diusahakan melakukan suatu hal yang berguna lah setiap harinya gitu loh. Karena kalau misalnya kita menunda-nunda pekerjaan nih, contohnya, males nih hari ini nggak mau dikerjain, maunya besok. Tapi kita nggak tahu besok tuh pasti akan ada tugas lagi. Kalau misalnya kita numpuk-numpuk terus, kayak kerjaan itu nggak beres-beres, malah yang ada nanti kita jadi kayak burn out sendiri gitu loh, karena terlalu banyak kerjaan yang ditumpuk kayak gitu. Makanya, apa yang kita bisa kerjakan hari ini, kita bisa selesaikan hari ini ya dikerjakan. Dan tetap kita harus punya balance life antara untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kesehatan. Jadi semua itu ada waktunya gitu. Jangan sampai kita cuman berfokus sama satu hal, tapi kita melupakan hal yang lainnya kayak gitu. Jadi intinya sih itu yang aku mau sharing. Gimana caranya biar kehidupan kita itu semuanya itu balance. Oke, jadi semoga sharingan ini tuh bisa menginspirasi kalian. And kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like videonya dan juga kalian bisa komen di bawah. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!